beberapa kementerian dan beberapa stakeholder untuk mempercepat proses daripada peluncuran dari bantuan pemerintah ini. Nah, jadi memang sampai sejauh ini itu masih berjalan, termasuk yang tadi disampaikan beberapa dealer motor listrik bahwa sistem informasi yang akan dipakai untuk pengajuan subsidi ataupun bantuan pemerintah ini masih sedang dalam proses. Ya, jadi memang itu terus berjalan ya, Mbak Syah. Masih terus berjalan dan masih terus diusahakan. Kalau dari Pak Jugianto sendiri bagaimana Anda melihatnya, Pak? Sejauh ini apakah subsidi sudah merata didapatkan ataupun apakah masih sulit untuk kita dapatkan, Pak? Oke, saat ini yang jadi pasti adalah aplikasi yang memungkinkan untuk dealer melakukan pengecekan person to person yang memang masuk dalam klasifikasi khusus yang mendapatkan subsidi atau bantuan penjualan mungkin ya. Kita nggak pakai kata-kata subsidi ya, bantuan penjualan. Ini saat ini sistem ini tengah dibenahin. Jadi itu kenapa ada banyak dealer juga merasa kebingungan karena pendaftaran dan lain-lain itu masih ongoing sampai saat ini. Kami akan kembali ke teman-teman di market begitu sistem sudah on dan memang dapat melakukan pengecekan secara real time. Oke, untuk aplikasi ini memang harus menggunakan aplikasi ini atau tidak bisa pengajuan secara manual, Pak? Harus dengan aplikasi Sisapira, nama aplikasinya itu benar-benar akan dikendalikan dengan baik. Jadi semua calon customer itu benar-benar akan terverifikasi dengan sempurna karena menggunakan NIK atau nomor KTP. Saya ingin kembali ke Pak Wilson. Pak Wilson, selama pelaksanaan subsidi sebenarnya apa keluhan dan kendala yang ditemukan di lapangan, Pak? Sejauh ini kendala yang mungkin dihadapi itu adalah masalah waktu ya, Mbak Syaf ya. Jadi memang ini baru sistem informasi ini baru dikembangkan sehingga masih butuh waktu untuk berkoordinasi dengan beberapa stakeholder. Jadi ini hanyalah perihal waktu saja sih untuk mencapai tujuan daripada bantuan pemerintah ini bisa dicairkan kepada konsumen. Ya, memang sewaktu berita ataupun press conference dari beberapa stakeholder kementerian terkait dengan bantuan pemerintah ini sudah dilakukan di awal Maret. Bahkan di tanggal 20 Maret, petunjuk pelaksanaan daripada subsidi ini juga sudah diluncurkan. Nah, jadi ini memang dari tanggal 20 sampai saat ini beberapa pemangku kepentingan itu memang sedang bekerja sangat intensif ya, Mbak Syaf, untuk merealisasikan seluruh hal ini. Kan kita ketahui juga ya Pak Wilson bahwa memang saat ini publikasi, sosialisasi masih terus dilakukan tetapi memang masih belum bisa mencakup masyarakat luas seluruh Indonesia. Apakah sejauh ini ada golongan-golongan tertentu yang justru meminta untuk bisa mendapatkan motor-motor subsidi ini? Bagaimana Anda sebagai dealer untuk bisa menjelaskan kepada golongan tersebut, Pak Wilson? Ya, yang kita bisa jelaskan itu adalah kita akan memberikan form untuk pengajuan minat untuk menerima bantuan pemerintah untuk motor listrik ini, Mbak Syaf. Ya, jadi calon konsumen pun sebenarnya bisa mengajukan ini dengan mengisi form tersebut. Nah, mengisi form tersebut ini juga merupakan langkah edukasi kita bahwa tidak semua kalangan ini bisa mendapatkan bantuan pemerintah ini. Nah, jadi kita juga minta apakah calon konsumen tersebut itu memiliki kriteria ini ataupun memenuhi. Nah, jika memenuhi, mohon dapat meninggalkan informasi yang basic yang nantinya kita bisa hubungin kembali untuk melakukan transaksi jika memang sistem informasi yang dibutuhkan itu sudah memadai. Kira-kira begitu, Mbak Syaf. Pak Jugianto, tapi sampai dengan saat ini bagaimana ketersediaan dari stok motor-motor listrik ini, Pak? Oke, jadi gini, Usia, stok untuk motor kita semua udah standby dari seluruh manufacturer, member dari Aismoli udah siap untuk didistribusikan. Kita tengah menunggu sistem yang tadi Pak Wilson juga mention, pembenahan dari sistem dan kapan kita bisa melakukan input data atau pengecekan dari orang-orang yang berminat untuk melakukan pembelian dengan bantuan pembelian dari pemerintah ini yang sebesar 7 juta tadi. Seperti itu. Kalau stok banyak. Stoknya aman. Banyak. Indennya lama nggak, Pak?
Banyak dari teman-teman dari member tanpa inden ya. Jadi, Oke, bisa selama, langsung bawa pulang? regulasinya lengkap, bawa pulang langsung. Sebenarnya berapa besar Pak penjualan ini terdongkrak dengan adanya kebijakan ini? Apakah motor-motor, non listrik juga ikut terdampak, Pak? Sampai saat ini ya, market dari motor listrik ini masih, belum besar, masih cukup kecil di Indonesia. Kita tengah, untuk mendukung dari pemerintah, di mana kita sebagai partner pemerintah untuk memberikan market yang cukup bagus bagi masyarakat Indonesia, pilihan yang cukup bagus untuk masyarakat Indonesia dengan menggunakan motor listrik, karena dari karbon lebih bersih dan lain-lain seperti itu. Jadi kita butuh waktu untuk punya market sebesar, motor dengan menggunakan, bensin ya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Wilson. Pak Wilson, jika dengan adanya motor listrik ini, kepengurusan dari surat-suratnya, lalu pengajuannya, itu akan didampingi juga kah oleh dealer, Pak? Benar sekali, Mbak Syah. Nantinya dealer juga akan dilibatkan di dalam sistem ini, di mana ATPN juga akan dilibatkan. Jadi ATPN dan dealer itu adalah pemain utama dalam penyaluran daripada seluruh bantuan pemerintah ini. Nah, untuk dealer sendiri, memang ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan ya. Misalnya melakukan pengecekan terhadap nomor induk kependudukan ya daripada beberapa calon konsumen, apakah mereka itu eligible ataupun mampu mendapatkan bantuan pemerintah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kepengurusan surat-surat STNK dan juga plat nomor dan juga BPKB. Yang pastinya nantinya juga akan diinput ke dalam sistem informasi ini supaya bisa diverifikasi lebih lanjut. Setelah diverifikasi, baru bantuan pemerintah ini bisa dicairkan. Kira-kira begitu, Pak.